Oke, kita lanjut aja materi kita, genitive case 3. Kalau tadi nominatif, fungsi utamanya tadi apa? Subjek dan predikat, ya. Kalau akusatif itu direct object atau objek langsung. Nah, sekarang kalau vokatif itu address, tapi ada case yang ketiga namanya genitive, ya. Buka chapter 3 udah, atau kalau di buku Wallace itu halaman berapa? Yang ini punya kan? Daniel Wallace, ya. Chapter genitive itu di halaman 41. Oke. Nah, genitive itu 25% ya. Akusatif 29, nominatif 31, datif 15. Jadi seperempatnya kata benda dalam perjanjian baru itu 25%, seperempatnya, ya. Jadi banyak ini kasus genitive. Kalau nominatif yang paling banyak 31%, akusatif 29. Nah, pertanyaannya adalah genitif itu apa sih artinya? Genitif itu ini adalah the case of description atau quality and in some cases variation. Ya. Genitive case itu kasus yang menjelaskan deskripsi atau kualitas dari kata benda. Jadi dia membatasi limit the noun, membatasi kata benda. Nah, fungsi genitive itu mirip seperti kata sifat atau kata keterangan, adverb. Kata sifat fungsinya apa? Menjelaskan kata benda. Kalau kata keterangan menjelaskan kata kerja, ya kan? Kalau adjektif itu apa? Menjelaskan kata benda. Itu harus ingat, adverb atau kata keterangan menjelaskan kata kerja, ya. Jadi genitif itu fungsinya membatasi kata benda dalam pengertian menjelaskan deskripsi atau kualitas dari kata benda itu. Misalnya kata bendanya gadis. Tapi saya kasih deskripsinya. Misalnya cantik. Nah, cantiknya ini genitifnya. Atau kayak adjektifnya, kata sifat. Kenapa kata sifat? Karena cantik ini menjelaskan, ya, menjelaskan apanya? Mendeskripsikan, oh gadisnya cantik. Ya, jadi inilah disebut dengan ingin. Membatasi kata benda. Sehingga jadi itu fungsinya seperti apa? Kata sifat atau adverb. Nah, kata sifat maksudnya apa? Menjelaskan atau membatasi kata benda. Kalau adverb menjelaskan atau membatasi kata kerja. Apa kayak gini? Adjektif apa? Menjelaskan kata. Kalau adverb, iya, itu doang. Nanti minggu depan saya tanya lagi, lupa lagi. Ini kan adjektif adverb kan udah sering diulang tiap minggu. Ini jawabnya asal lagi. Oke, nah misalnya contoh gadis cantik atau contoh lain misalnya gedung kata benda kan, dan misalnya gedung tinggi. Tinggi itu berarti di sini kata genitif yang ya kan? Atau menjelaskan gedung kan. Tinggi itu menjelaskan apa? Gedungnya. Nah, ini limitnya. Berarti genitif atau tinggi ini seperti apa? Kasih
Ya, coba Marlina minta mic wireless dong sama Pak ya, mic wireless. Karena hujan ini berisik. Oke, ya, paham ya. Nah, fungsi genitif itu apa? The base of description, membatasi dalam pengertian ini, mendeskripsikan atau memberi kualitas atau sebaliknya dari kata benar. Jika fungsinya itu seperti kata sih, tapi juga bisa seperti kata kanan. Nah, jadi dua. Ya. Jadi dua. Pertama dia seperti kata sifat. Yang kedua dia seperti kata keterangan. Kalau kata keterangan dia berarti dia menjelaskan apa? Kata kerja. Kalau dia kata sifat menjelaskan, nah, itu diingat. Namamu boleh lupa lah. Tapi ini jangan. Oke? Nah, ini jadi kalau kita bagi dua jadi kayak gini. Kalau dia seperti kata sifat, berarti ada berapa ini? Description, ada berapa? Kalau seperti kata sifat, 7. Apa saja? Terus, apa lagi? Kalau dia seperti kata sifat, maksudnya gimana nih? Berarti dia menjelaskan kata bendanya. Kalau dia seperti adverbial, genitifnya menjelaskan kata ker. Kalau adjectival, menjelaskan kata benda, seperti kata sifat soalnya kan. Ya, kalau dia adjectival, berarti dia fungsinya apa? Menjelaskan kata bendanya. Ada berapa di situ? Deskriptif, atributif, possession, relationship, source, material atau konten, dan partitif. Nah, kalau dia seperti kata adverbial, apa maksudnya? Marina, menjelaskan kata ker. Genitifnya, fungsinya jadinya apa? Menjelaskan kata ker. Nah, apa saja? Time, atau place, terus operation, means atau agency, comparison, price, position, direct object. Nah, itu. Oke, ya. Nah, sampai price ya. Kegunaan lainnya itu ada 2, position dan direct object. Tapi adverbialnya ada berapa sendiri? 4. Time, place, operation, means, agency, comparison, price. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, kemudian ada yang ketiga namanya verbal. Berarti verbal itu genitifnya bisa sebagai subjektif dan objektif. Nanti kita pelajari. Lalu ada aposisi dari objek. Jadi total berapa? Hah? Ya, apa? 16. Berapa? Ya, ini ada means, agency, ada 2 ya kan? Time, place, 2. Banyak kan jadinya kan? Nah, ini aja kalian pegang ini, hafal. Dihafal. Tapi harus ngerti. Maksudnya kalau dia separation maksudnya apa? Nah, itulah yang harus kamu latihan.
Jadi kalau kalian jalan latihannya aja nggak selesai, ya nggak akan bisa nanti. Makin banyak, makin oke gitu, makin paham. Oke, sekarang yang adjectival use tadi. Saya tanya lagi, adjectival use itu maksudnya gimana? Genitifnya yang lengkap. Genitifnya berfungsi menjelaskan, berfungsi. Iya, sebagai kata sifat yang berfungsi menjelaskan kata ben. Saya udah ulang 10 kali ada ini. Sih nggak nempel juga. Si otakmu udah memang rusak lah. Ya. Oke, sekarang yang pertama description. Description berarti genitifnya berfungsi mendeskripsikan kata bendanya. Gitu tadi kan? Menjelaskan kata benda kan? Menjelaskan apanya? Yang pertama description. Jadi yang kedua apa? Atributif. Yang ketiga menjelaskan possession. Yang keempat relation. Yang kelima sumber. Keenam material atau konten. Ketujuh artikel. Nah, menjelaskan apanya itu ada 7. Yang pertama description. Contohnya misalnya tadi gadis cantik. Oh, misalnya nih ruangan gelap. Ruangan gelap. Mana genitifnya? Gelap. Gelap ini mendeskripsikan apa? Ruangan. Inilah fungsi adjektifnya. Ini jadi genitive of description. Nah, kamu jelaskan kata gelap menjelaskan apa? Salah, menjelaskan deskripsi, mendeskripsikan kata ruangan. Ruangan itu gelap. Nah, ini penjelasannya. Ini genitif apanya kamu ini. Nah, nanti kamu tinggal parsing, ya kan? Lihat diagramnya udah selesai. Saya kerja kayak gini lama banget kalian. Cuma kadang-kadang saya kasih misalnya 10 soal nggak selesai 1 minggu. Ya harus selesai. Kalau enggak ya anggap kalian nggak serius. Kayak tadi. Komputernya nggak ada filenya. Nah, repot kita. Oke, contoh Alkitabnya sekarang. Misalnya coba kita buka Matius 10:15 ya. Coba bahasa Indonesia dulu. Oke, coba dari situ kira-kira kamu menemukan kayak gini. Ada kata benda, ada kata sifatnya. Kayak ini, ruangan gelap. Yang mana di situ? Hah? Hari? Hah? Apa? Ini ya, hari penghakiman kan? Hari. Hari itu kata benda kan? Terus ada penghaki. Nah, penghakiman itu menjelaskan kata apa? Hari ya kan? Menjelaskan apanya?
Deskrip menjelaskan harinya. Hakiman itu maksudnya harinya, hari penghakiman. Jadi mendeskripsikan hari. Bukan hari yang lain, tapi hari penghakiman. Ini artinya membatasi gitu. Ya. Jadi kata penghakiman di situ pasti genitif. Harinya kata benda. Oke? Hari penghakiman. Nah, sekarang coba lihat ya Yunaninya. Coba baca ini. Nih, anek soteron sodomon gomoron kriseos. Iya, baca pun hanya tambah lancar kali ini. Oke, lihat yang dicetak tebal ya, kriseosnya kan. Nah, sekarang Inggrisnya dulu. It will be ya. It will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah. Nah, kalau Indonesia ini yang mana tadi? Sampai mana? Hah? Iya, dari mana ke mana nih? Jadi, sesungguhnya pada hari penghakiman akan lebih ringan tanggungannya, ya kan? Daripada enggak akan lebih ringan aja. Enggak ada kota itu ini enggak sama. Karena ini enggak dibaca semua ya. Oke, jadi hari kehakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya. Itu ya. Oke. Nah, ini Inggrisnya ini it will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah. Sekarang kita lihat genitifnya nih. Jadi parsing, ya kan? Lihat langkahnya. Jadi kita di kelas saya ajarin kalian nanti sama persis kayak di soal latihan itu loh kerjain. Langkahnya putih. Kriseos, coba parsing. Iya, genitif kan? Parsingnya ya lengkap, jangan dikorupsi. Krisis dari kata penghakim, dari kata krisis artinya judgment atau penghakiman. Ya. Parsing itu tolong lengkap. Kriseos apa? Noun genitif feminim singular. Dari kata krisis artinya judgment. Nah, masa udah berminggu-minggu suruh parsing masih salah. Oke, lihat di situ uh, genitifnya. Case-nya genitif. Ya. Nah, sekarang kamu klik kanan, lihat anti diagramnya. Oke, langkah berikutnya lihat anti diagram. Kalau udah parsing, langsung buka anti diagramnya, lihat kriseosnya. Dia di bawah mana? Yang merah. Merah itu artinya hari. Ya kan? Hari penghaki. Nah, kata penghakim atau genitif di situ, genitif apa? Deskripsi. Tulis di situ. Ini genitif deskripsi. Maksudnya apa?
Menjelaskan lengkap. Menjelaskan atau mendeskripsikan kata pakai Yunani dong. Kata apa? Merah. Nah, itu. Coba tulis itu. Mendeskripsikan atau menjelaskan deskripsi kata hemera atau hari. Udah selesai. Kalau kamu ngerti kerjain soal ini ya, nggak sampai 5 menit udah satu soal. Ini kalau cuma 10 soal, harusnya setengah jam udah selesai. 10 menit udah selesai. 15 menit pun udah selesai. Kamu dari tadi bolak-balik keluar mas, keluar mas. Biasaan. Oke, ini ya. Jadi kalau saya tanya, saya nih, Chryseos, ya, Chryseos, Setiaman, maksudnya apa? Genitive apa dulu? Genitive of description. Kalau kamu mau parsing yang lengkap, nggak usah parsing lah. Chryseos itu genitive apa? Yang lengkap. Chryseos ini genitive apa? Coba Jufri. Loh, yang ini loh. Kok hari ini kalian bego banget sih semua? Minggu lalu pintar-pintar. Minggu ini kayak anak idiot semua. Pak, Firza. Chryseos itu genitive apa? Nah, deskripsi. Maksudnya apa? Nah, udah selesai. Ya, saya maunya cepet gitu nangkepnya. Oke, sekarang kita lihat contoh lain. Nih, misalnya Markus 1 ayat 4. Coba baca lagi. Egeneto, baptisma, metanoias. Ya. Oke, sekali lagi egeneto, baptisma, metanoias. Sekali lagi lah, yang lancar dong. Egeneto. Berarti kalau kamu mata belum lancar, berarti 1 minggu itu kamu tuh nggak jarang latihan. Ya. Harusnya kan tambah cepat. Tiap minggu tuh harus tambah cepat. Kenapa nggak bisa tambah cepat? Kamu kurang latihan. Berarti soal harus tambah ini jadi 20. Nanti 30. Mampus kali. Saya tinggal kasih ayatnya aja. Kerjain. 100 ayat juga banyak di Alkitab kan. Yohanes pasal 1 aja udah. Tuh berapa ayat dikerjain. Cari genitifnya semua. Modar kalian. Habis baca masih AO. Udah mau selesai nih Yunani 1. Yang lagi, Egeneto. Anoya. Artinya John came repentance. Oke. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya apa? Yohanes. Yohanes tampil atau datang kan? Memberitakan apa? Nih, memberitakan
apa? Proclaiming a baptism of repentance, ya kan? Pertobatan, iya, pertobatan, baptisam pertobatan. Lain terjemahannya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, agak lain ya. Oke. Tapi kalau yang benarnya ini, baptisan pertobatan. Nah, baptisan, yang mana genitifnya? Nih, pertobatan kan? Jelaskan apa? Iya, jelaskan baptis. Menjelaskan apanya? Deskrip, mendeskripsikan baptis. Iya, paham nggak nih? Baptisan apa? Oh, pertobatan. Oke. Nah, sekarang kamu lihat tuh metanoiasnya. Marting. Iya, artinya pertobatan. Oke, genitif apa kalau saya tanya? Oh, sorry, kita sekarang ke setelah parsing kemana? Anti diagram. Oke, lihat anti diagramnya. Lihat metanoiasnya menjelaskan apa? Baptisma kan? Nah, menjelaskan apa? Deskrip. Coba kasih penjelasan. Baptis metanoias. Ya, mendeskripsikan kata baptis. Sudah, kita nggak bisa kayak gini doang. Dia, dia di bawah kan? Menjelaskan yang di A. Nah, lihat ada gambarnya. Paham kan? Nah, jadi kalau ketemu model gini, nah, ini contoh mendeskripsikan. Misalnya contoh lain tadi, gadis cantik. Oh, gadis itu dideskripsikan cantik. Gunung tinggi. Nah, itu semua deskripsi. Ruangan yang besar. Itu deskripsi. Ya, apalagi ya? Iya, hujan deras. Derasnya mendeskripsikan Hmm. Oke, ini ada contoh lain. Nanti kita lihat. Misalnya ini ada hari keselamatan, ya kan? Hari murka. Oke, ini ada lagi gerbang domba atau pintu gerbang domba. Nah, itu semua deskripsi. Yang kedua namanya apa? Atributif. Itu mas, saya nggak tahu berisik. Atributif itu juga disebut
Genitive of quality. Quality itu berarti apa? Apa? Kualitas. Ya. Nah, contoh kualitas itu kayak gini. Eh, coba buka Ibrani 1 ayat 3. Misalnya saya sebut eh, masakan enak. Enak itu adalah kualitas. Misalnya barang bagus. Bagus itu kualitasnya. Barang jelek. Jelek itu kualitas dari barang itu jelek. Ketiga, kalau mendeskripsikan itu kayak menggambarkan, melukiskan gitu. Misalnya hari gelap. Tapi kalau kualitas, misalnya ini, khotbah yang menyentuh. Nah, menyentuh itu kualitas atau khotbah yang membosankan. Nah, itu kualitas atau khotbah yang kuat, pesannya kuat. Nah, khotbah yang powerful. Itu apa? Kualitas. Bisa bedain ya kualitasnya. Jadi misalnya nih, firman yang powerful, kata-kata yang powerful. Powerfulnya itu kualitasnya. Menjelaskan apa? Nah, misalnya nih, khotbah yang powerful. Nah, powerfulnya apa? Kualitas dari khotbah. Paham? Jadi yang jadi genitifnya mana? Khotbah atau powerfulnya? Genitifnya yang mana? Powerful. Jelaskan kata bendanya kan? Paham tuh? Oke. Coba baca Ibrani 1:3 ini tuh. Peron, ah, peron, tar, panta, remati, tes, dunameos, auto. Ya, coba sekali lagi. Bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau Indonesianya apa? Sustaining all things by his powerful word. Indonesianya apa?
Ini menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh. Nah, bahasa Indonesia dulu ya. Yang mana yang quality? Iya, menjelaskan apa? Iya, firman. Nah, kekuasaan itu kualitas dari firman. Iya, bukan deskripsi, tapi kualitas. Sekarang lihat Yunaninya. Jadi kamu belajarnya gini, kamu ngerti dulu paling tidak Indonesia atau Inggrisnya, baru ke Yunaninya. Ya. Nah, Yunaninya kita baca terus parsing, parsing coba. Nih, kan dia udah kasih nih, ya. Ten dunameos, coba parsing. Hmm, itu. Hah? Noun genitif feminim singular dari kata dunamis. Artinya, hah? Kekuasaan. Ah, kuasa maksudnya. Jadi firman yang penuh kuasa, powerful. Lebih tepat kuasa gitu ya. Ya kekuasaan ya sama lah. Firman yang khotbah yang powerful, penuh kuasa. Kalau udah parsing, berikutnya apa? Ya diagram. Tuh, lihat tuh. Ya kan? Kata dunameos itu menjelaskan kata apa? Apa? Iya, toremati. Remati itu firman. Dunamis, dunameos, kuasa. Nah, menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Quali, quality. Jadi kamu bilang ini genetic of quality. Maksudnya apa? Menjelaskan kualitas dari kata remati. Bisa. Nah, menjelaskan kata ini remati. Jadi dia menjelaskan kualitas dari kata remati. Kualitasnya ya. Hmm. Oke, yang ketiga possession. Jadi yang pertama description, yang kedua quality, yang ketiga possession. Possession artinya apa? Itu kan bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan apa? Hah? Apa? Possession milik, bukan posisi. Ya, position milik. Tapi kalau possession, position. Kalau position ini posisi, betul. Tapi kalau possession ini, ini milik, memiliki.
Berarti dia genitif yang menjelaskan apa? Milik dari kata benda itu. Ya, menjelaskan milik. Contoh gini. Rumah Philip. Nah, ini contoh nih. Rumah Filipus atau Philip. Rumah Filipus. Yang mana yang menyatakan milik? Yang punya milik siapa? Dia punya apa? Berarti Filipusnya ini genitive of possession. Maksudnya apa? Menjelaskan milik dari, menjelaskan apa? Filipus memiliki, menjelaskan milik dari kata rumah. Udah gitu, gampang kan? Misalnya gelas saya. Yang mana yang milik? Ayah. Ayah milik, milik apa? Jangan terbalik, bukan gelasnya ya. Gelasnya memiliki saya. Gak bisa, saya punya gelas gitu kan. Oke, ini ya. Coba buka 121.8. Oke. Nah, coba baca. Baca yang ini aja, nggak usah semua. I, sorry. I said, iya, Filipu. Kalau kamu lihat, kalau akhiran OU ini berarti kan udah genitif maskulin singular. Iya. Nah, oke, Inggrisnya. We enter the house of Philip. Indonesianya apa? Ah, kami masuk, iya, kami masuk ke rumah Filipus. Nah, rumah Filipus. Dari Indonesia dulu. Kalau kamu sudah harus paham. Berarti Filipus itu apa? Milik. Memiliki apa? Itu cuma pakai logika ya, nalar gitu. Karena dia possession. Jadi rumah Filipus. Oh, Filipus punya rumah gitu. Ya kan? Nah, sekarang baru lihat Yunaninya. Filipus coba diparsing. Nih. Filipu. Berarti maskulin, noun genitif maskulin singular dari kata Filipos. Ya. Jadi nama orang itu bisa jadi Filipos, Filipu, nah, bisa jadi berubah gitu ya. Filipon, ya, Filipe. Oke. Hmm. Oke. Nah, kalau udah parsing, lihat klik kanan, lihat anti diagram. Tuh kan? Filipunya di bawah apa? Oikon. Oikon itu rumah. Akusatif kan? Nah, lalu bawahnya itu genitif. Kalau saya tanya, Filipusnya itu genitif apa? Possession. Maksudnya apa? Filipus menjelaskan possession dari rumah itu milik Filipus maksudnya. Tuh ya. Oke, saya rasa ini gampang. Yang possession. Kita lanjut ke relationship.
Apa arti relationship? Iya, relasi, relationship, hubungan, relasi. Berarti ini genetik yang menjelaskan relasi dengan kata benda, ada hubungan. Misalnya hubungan keluarga, hubungan pertemanan, ya kan? Nah, misalnya hubungan keluarga itu misalnya ibu dan anak itu kan hubungan. Atau anak dari siapa itu kan hubungan. Iya. Oke. Nah, misalnya nih, Yakobus anak Zebedius. Ya kan? Anak Zebedius. Maksudnya si Yakobus itu anak dari Zebedius. Zebedius orang tuanya. Nah, jadi kata yang punya hubungan siapa? Zebedius. Dia punya relasi dengan si anak itu namanya Yakobus. Nah, itu relationship. Coba baca nih. Yakobus, ya, Zebedayo. Oke. Coba bahasa Inggrisnya. Apa? James, the son of Zebedee. Yakobus anak Zebedeus, ya kan? Nah, parsing genitifnya. Buka Matius 4:21. Nih, Zebedeus coba diparsing. Noun genitif maskulin singular Zebedaios. Artinya Zebedi ya atau Zebedaios. Zebedius. Oke, kalau udah parsing lihat Venn diagram. Tuh, ya kan? Zebedaiusnya menjelaskan relation dengan Yakob. Iya. Apa? Relationnya dengan apa? Yakobus ini dengan James ya. Apa relasinya? Anak dan orang tua. Saya rasa ini sama semua ya. Misalnya saudara dari James, nah itu kan ada relasinya. Oke, saya kira kalau relationship biasanya hubungan keluarga. Nah sekarang kalau kamu nanti lihat diagramnya, IBDU menjelaskan kata apa? Yakobon. Apa menjelaskan apa? Relationship. Nah, begitu. Ya. Kata anaknya nggak ada, yang ada Yakobon. Ya. Oke, sekarang sumber, source. Yang kelima ya berarti. Lima atau keempat? Lima ya. Sumber eh, menunjukkan sumber atau asalnya. Ya, misalnya apa ya? Yang sumber. Misalnya saya kasih air sumur. Nah, yang mana ya sumber? Sumurnya jelaskan sumber dari A, akhirnya berasal dari apa kan? Sumber. Misalnya apalagi contoh lain? Hah? Air hujan. Nah, airnya berasal dari tapi jangan air terus lah, yang lain. Apa contoh Alkitabnya misalnya? Atau nantilah.
yang lain. Misalnya sehari-hari aja kan banyak. Apa yang berasal dari sumber? Hah? Ya, dibuat air sumber, air hujan. Hah? Apa? Nasi. Bukan. Goreng-goreng bukan sumber. Mendeskripsikan. Kalau nasi itu digoreng, ya kan? Apa? Hmm? Apa? Apel? Ya, apel. Apel ya. Apel. Misalnya apel merah itu apa? Merah sumber nggak? Nggak, apel merah berarti merahnya apa? Deskripsi. Tapi kalau apel busuk, kualitas. Tapi kalau apel saya, possession. Ya kan? Tapi kalau apel Malang, apel Malang, relationship atau sumber? Sumbernya dari mana? Ya kan? Nah, dia harus bisa bedakan itu. Apel manis. Nih, apel manis. Kualitas. Kalau saya bilang apel hijau, deskripsi. Apel Amerika, sumber. Ya kan? Apel Ridwan, possession. Bisa kan bedain? Misalnya saya ngomong nih, buku tebal, deskripsi tebal, ya kan? Jadi kalau saya bilang buku bagus nih, kualitas, ya. Buku John, milik, ya kan? Buku dari perpus, Hah? Buku perpus, nggak usah dari lah. Buku perpus, buku perpustakaan, apa? Posisi. Sum, sumber, buku perpus, maksudnya bukunya berasal dari, bingung. Hah? Apa? Relasi itu hanya keluarganya. Misalnya tadi Yakobus, ya relasi keluarga. Misalnya nih, gelas putih. Putihnya apa? Deskripsi, ya kan? Gelas cantik, kualitas. Gelas saya,
Pilih gelas dapur. Sumber. Gelasnya dari dapur. Nah, gitu. Bisa bedain? Ya. Oke, sekarang coba baca. Kalau sumber maksudnya apa? Hah? Iya, dia menjelaskan. Iya, sumber dari kata benda, bukan kata kerja. Oke, contoh misalnya ini, janji Allah. Janji Allah, berarti gimana? Iya, kasih Allah. Iya, kasih yang dari A, kasih palsu, kualitas, ya kan? Kasih ibu, si ibu, sumbernya dari I. Kasih tulus, kualitas. Kasih pura-pura, kualitas. Kasih yang besar, deskripsikan ya, besar. Tapi kalau kasih yang tulus itu kualitas. Oke. Nah, itu harusnya nggak terlalu sulit ya. Kan di misalnya nih, kasih Allah atau kebenaran Allah ya. Coba baca Roma 10 ayat 3. Nuntes ya. Bahasa Inggrisnya, since they are ignorant of the righteousness of God. Kalau Indonesianya apa? Roma 10 ayat 3 ya. Kalau Indonesianya apa? Wayo, coba. Iya, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nah, kata kebenaran Allah. Nah, itu kan ada ya, kebenaran yang mana sumbernya? Nah, kebenarannya berasal dari nah Allah sumbernya. Jadi ini genitif apa Allah? Source. Penjelasan apa? Sumber dari gampang kan? Kamu kerja kayak gitu 5 menit selesai. Ya, apalagi dikasih waktu 1 minggu. Hmm. Oke, kita lihat partinya sekarang.
TU. Coba ini yang dicetak tebal. TU coba parsing. Noun genitif maskulin singular dari kata theos artinya God atau Allah. Ya. Oke. Kalau udah parsing di kanan lihat anti diagramnya. Tuh, benar kan? TU-nya menjelaskan di Kayosunen. Oke, nah sekarang kamu buat sintaksnya. TU itu adalah genitive of source dari kata dikayosunen. Maksudnya menjelaskan sumber dari dikayosunen atau kebenar. Begitu. Paham nggak? Nah, kebenarannya dari Allah. Contoh lain juga gitu. Ya, damai Allah. Nih, peace of God. Kuasa Allah. Ya kan? Nah, misalnya contoh, kuasa. Kuasa Allah. Berarti Allahnya sumber. Kalau saya bikin nih, kuasa ilahi. Sumbernya dari ilah. Sama kan? Kuasa ilahi, kuasa Allah. Kuasa Daud. Bukan milik. Daud punya kuasa. Atau bisa juga sumber ya, kuasanya dari Daud. Contoh lain misalnya kuasa manusia. Kuasa manusia. Kuasa setan. Kuasa Allah. Ya semuanya sama, sumber. Kuasa setan berarti apa? Sumbernya dari setan. Oke. Nah, berikutnya material atau konten. Apa? Material. Material itu materi. Konten itu berarti isi. Ada dua ya. Kalau material itu misalnya saya buat kayak gini. Ember plastik. Ember plastik. Nah, kata plastik itu menunjukkan apa? Materi. Nah, tapi kalau saya ngomong gini, ember bola. Maksudnya ember penuh bola. Kon, nah, ya. Nah ini ember besi, berarti embernya materinya dari besi. Tapi kalau ember penuh bola, isinya kalau material tuh embernya terbuat dari apa? Besi, misalnya atau plastik ya kan. Tapi kalau konten bucket of balls itu maksudnya apa? Ember bola, berarti bolanya konten dari ember. Ya, misalnya nih, segelas air. Iya, gelas itu isi. Nah, misalnya gelas kaca, gelas plastik. Berarti apa? Materi. Gelas kaca, berarti kacanya apa? Bukan konten kan? Materi. Kalau gelas air, ya.
Nih, konten secangkir air. Ya kan? Satu kendi parfum. Buli-buli parfum. Nah, ini kon. Nah, misalnya dalam Lukas 7:37 itu. Ya. Apalagi yang konten misalnya. Apalagi yang konten. Hah? Iya, berisi buku. Tapi kalau saya bilang tas plastik, materi. Ya. Nih, misalnya nih, cargo of gold, silver, jewels, and pearls. Cargo. Cargo itu tahu? Empat ya. Empat emas, perak, permata, tiara. Iya, artinya tempatnya itu terbuat dari emas, bukan isinya emas gitu loh. Ya. Jadi bedakan ini materi atau konten gitu. Berikutnya, nih, apa? Partitif, genitif. Partitif, genitif itu artinya eh, menjelaskan sebagian dari. Genitif itu menjelaskan sebagian dari kata benda itu. Misalnya contoh, sebagian dari itu kayak gini. Satu dari mereka, berarti ada yang sebagian dari mereka, itu maksudnya. Satu dari bertiga, berarti yang sebagian mana? Satunya dari semua. Misalnya 3 dari 15 keluar. Tiganya yang sebagian kan? Nah, itu genitive of partitif. Contoh nih, coba baca Markus 2 ayat 6. Katemenon. Esan detines on hamarteon eke katemenon. Bahasa Inggrisnya? Iya. Some of the scribes were sitting there. Kalau bahasa Indonesia-nya apa? Hah? Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Nah, ada beberapa ahli Taurat sedang duduk. Oke? Nah, beberapa dari ahli Taurat. Ada sebagian kan berarti kan? Nah, itu. Coba parsing Gramateon.
Nih. Iya. Jadi yang menunjukkan sebagiannya siapa? Ahli Tauratnya kan? Ya. Jadi ada beberapa ahli Taurat dari banyak ahli sebagian. Oke, coba lihat Gramateon kanan anti diagram. Ya kan? Nih, bagian ahli Taurat dari kumpulan orang itu. Ketika ada kumpulan orang, nih semua ini berapa orang misalnya? 16, 15. Tapi ada sebagian yang berprofesi ahli. Nah, yang ahli Taurat inilah genitifnya. Genitif partitif namanya. Dari semua itu ya. Jadi kalau misalnya ini contohnya 15 orang. Nah, 3 orang ini ahli Tauratnya dari 15 Nah, 3 orang inilah namanya partitif genitif. Ngerti? Ya. Misalnya eh, beberapa ahli Taurat dari kumpulan orang itu. Maksudnya dari sekian kumpulan orang, misalnya katakan 15 orang, ada 3 orang yang ahli Tauratnya itulah genitifnya. Paham nggak? Nah, itu namanya partitif genitif dari sines. Ya, oke, contoh lain ya. Nih, misalnya eh, Lukas 5 ayat 3. Oke, coba baca ini. Going on. Ya, sekali lagi. Embal, on, on. Ya, bahasa Inggrisnya. Nah, lihat tuh. One of the boat. Oh, salah tadi. Jadi gini, aktitif genitif itu salah tadi. Nah, partitif genitif itu kayak gini. Sebagian dari
ahli Taurat. Ahli Taurat, ahli Taurat. Tadi kan gitu ya. Sebagian dari ahli Taurat. Nih, sebagian dari para ahli Taurat. Bukan sebagiannya, tapi yang disebut partitif itu kumpulan besarnya. Tadi kan kalau saya kasih contoh, dari 15 orang ini ada 3 ya kan, yang ahli Taurat. 3-nya ini genitif, sebagiannya salah. Yang kumpulan ahli Tauratnya yang genitif. 3 itu hanya sebagiannya. Jadi ada 15 ahli Taurat, tapi 3 orang itu yang misalnya yang nolak. 12 orangnya setuju misalnya. Tapi karena ada sebagian, diambil sebagian, maka jadi partitif. Jadi genitif yang terpotong gitu. Partisi. Kayak kamu punya hard disk, dibagi-bagi kan. Partisi A, B, C, drive A, drive B, drive C kan. Nah, itu partisi. Jadi genitifnya yang mana? Ahli Tauratnya. Totalnya ahli Tauratnya. Misalnya berapa di sini ahli Taurat di sini? 10. Tapi ambil sebagian. Misalnya sebagiannya nggak setuju. Sisanya setuju. Nah, karena terpartisi, terbagi, maka ini jadi namanya partitif. Ini ya, keliru tadi. Oke, ya, paham? Nah, contoh misalnya nih, dia naik ke salah satu perahu, ini kan? He got into one of the boat. Dia masuk atau naik ke salah satu perahu. Berarti perahunya banyak nggak? Tapi ada satu yang dinaikin oleh Yesus. Nah, dari sekian banyak perahu, misalnya katakanlah 10, tapi ada satu yang dinaiki, berarti itu genitif yang 10 itu jadi terpartisi. 9 nggak dinaiki, 1 dinaiki kan? Jadi kan terbagi kan? Ada 9 kategori tidak dinaiki, ada 1 yang dinaik, terbagi kan? Nah, partitif itu artinya terbagi. Kayak misalnya kamu punya hard disk di laptop kamu kan dibagi. Bagi A, B, C ya, ada drive A, drive B, drive C kan gitu kan. Drive A, drive C, drive C gitu. Nah, itu kayak gitu. Kayak perahu tadi misalnya totalnya 10. Ada 1 yang dinaiki. Berarti 9-nya tidak dinaiki. Terbagi kan? Nah, itu namanya partitif. Jadi yang menjadi genitifnya yang mana? Bukan satunya. Tapi iya yang 9-nya gitu. Atau kumpulannya itu loh. Ya, dia naik ke salah satu perahu. Misalnya ini ada contoh juga. Sepertiga bumi. Buminya terbagi kan? Sepertiga, berarti sisanya 2/3 gitu loh. Itu namanya partisi. Atau sepertiga pohon. Misalnya pohonnya ada 30. Sepertiga. Nah, jadi yang menjadi genitif partisinya apa? Pohonnya itu. Total 30 pohon itu. Terbagi jadinya. Ya. Kayak tadi ahli Tauratnya ada berapa? 15. Ya, ahli Taurat 15 itulah partitifnya. Terbagi. Misalnya pohon. Sepertiga pohon. Katakanlah pohonnya 30. Sepertiga dari 30 berapa? 10, ya kan? Sepertiga dari 30, 10. Jadi 10 dari 30. Mana partitifnya? Ya, ini.
bukan ininya. Paham nggak? Misalnya 3 dari 15. Tadi awalnya saya jelaskan 3-nya kan. Salah, yang ini 15-nya. Jadi 15-nya terbagi. Nah, itulah namanya karena terbagi. Ini berarti genitif yang terbagi. Ya. Oh ya, sebagian dari ahli Taurat, misalnya sebagiannya berapa? 3. Ahli Tauratnya berapa? 15. 3 dari 15. Mana yang partitifnya? Sama kan? Oke, paham nggak? Kumpulan besarnya yang kita lihat. Ya, ya. 3 itu ya jadi pembaginya. Ya. Oke, misalnya coba kita buka ini ya. 3-nya itu jadinya apa? Dijelaskan oleh genitifnya. Ini 3 dari 15. Berarti 15 menjadi partisi dari sebagian dari ahli Taurat. Berarti sebagian di atas, baru bawahnya ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini genitif partisi. Partisi terhadap sebab. Nah, gitu. Ya. Paham nggak itu? Ya, nah contoh ya, contoh Yunaninya nih. Penting Indonesia ini udah ngerti nggak? Misalnya 3 dari 15. Yang partitifnya mana? 15. Kebagi kan? Bagi jadi, iya. Ada yang 12, ada yang 3 jadinya kan? Nah, jadi 15 ini menjelaskan yang 3-nya. Oke, sekarang lihat misalnya nih, coba baca Wahyu 8 ayat 7. Sekali lagi. Ya. Oke, sekarang Inggrisnya so third. Ya. Coba kita lihat ya Indonesianya. Nah, iya. Itu dikatakan maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon. Oke, lihat sepertiga dari bumi. Buminya bukan sepertiganya, tapi buminya yang menjadi genitif of partitif. Atau sepertiga pohon, berarti pohon-pohonnya. Ya. Nah, misalnya gasnya kalau kita parsing, noun genitif feminim singular. Ya, noun genitif feminim singular. Atau kalau pohon dendron tadi, noun genitif neuter plural.
Ya. Nah, misalnya sepertiga bumi. Pak, lihat di diagramnya. Lihat kata buminya Triton kan menjelaskan seperti tiga atau pohon genitif dari Triton, ya kan menjelaskan apa? Triton sepertiga, ya. Nah itu maksudnya genitif partitif. Oke, jadi kita hari ini cukup belajar 7, apa saja 7 itu? Konten dan partitif. Nah, partitif ini hati-hati karena agak membingungkan tadi. Tapi saya kira yang lain, ingat aja perbedaan-perbedaan kayak tadi. Gelas, air tadi itu ya. Nah itu eh, saya kira gampang. Oke, saya kasih soal Markus 1 ayat 4. Bukan. Ini. Matius 11 ayat 11. Ikuti ini ya, nomor 1. Terus Lukas 5 ayat 3. Terus entah Lukas 17 32 saya lihat dulu. Oke, Lukas 17 32. Jadi Lukas 17 32 udah ya. Lukas 2 ayat Lukas 5 ayat 3 ya. Oke, jadi 1 2 3 terus kisah 1 ayat 13, 4 ya, 5. Nomor 5 terus nomor 6 juga. Terus 2 13. Oke, nomor 7 juga. Oke, 1 sampai 7 ya. Ya, itu aja. Itu soal bahas ya tentang nih, tentukan dia genitif apakah description atau quality atau konten ya atau partitif atau relationship itu lihat lihatnya itu ya pasti ada salah satunya itu ya. Nah ini kan ada kesimpulannya description, attributive, possession, relationship, sumber, source, material atau konten. Nah itu sama partitif. Nah minggu depan kita sambung, kita selesaikan subjektif, objektif,
Time, place, separation means agency, comparison, price, position, direct object. Nanti genitif selesai, datif. Baru pelajaran terakhir nanti artikel dan adjective. Jadi Yunani 1 itu 5 chapter. Yunani 2 kita akan masuk 6 sampai 15. 10 chapter. Ya. Iya. Yunani 2 lebih kebut lagi. Yunani 1 pemanasan lah. Ya. Di apa? Ya pemanasan jadi jangan banyak-banyak dulu. Oke, ada pertanyaan? Ya. Possession milik. Ya. Karena as siapa? Asnya itu milik. Oke. Kalau sumber asalnya. Ya. Misalnya air hujan. Ini berasal dari hujan. Oke, nggak usah dibuat bingung lah ya. Ya. Jadi bingungnya di mana? Si Devi saya juga bingung di sini. Bingungnya di mana? Misalnya saya kasih contoh tas saya itu ada pasti milik. Tas toko. Tasnya dari toko itu. Ya, kalau milik ya pasti orang. Tahu bahkan juga binatang, misalnya anak ayam. Misalnya anak ayamnya ayam itu. Ya. Ya, jadi kalau milik itu ada orangnya, pribadinya ya. Tapi sumber juga bisa. Misalnya nih, tuh contoh bagus, anak Allah. Anaknya dari Allah atau miliknya Allah? Sumber atau sumber? Oke. Nah, anak ini A-nya besar ya, anak Allah. Dengan A kecil anak Allah. Anak Allah itu kan maksudnya Yesus ya. Tapi A-nya besar, anak Allah. Berarti Allahnya sumber atau milik? Sumber. Anaknya berasal dari Allah. Tapi kalau anak kecil dengan Allah, ini milik. Kita adalah miliknya A. Bisa bedain nggak sumber dengan milik? Nah, air hujan. Sumbernya dari hujan. Tapi kalau saya katakan apa ya? Rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Ya. Maka coba lihat ya, kayak tadi contoh kasus bagus. Anak Allah. Anak Allah, A-nya besar. Ini nih sumber. Kalau anak kita ini, anak-anak Allah, miliknya Allah. Kalau sumber itu kayak
berasal dari substansi dia. Ya. Oke, nanti sambil belajar, lihat contoh tadi nanti ada juga di situ, nah, kamu tentuin. Oke, kita ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita selesai ya.